Nanti kewajiban dari para ekonom yang menerangkan bahwa satu konsep, jadi konsep itu sudah dilaksanakan menjadi kebijaksanaan, dan nanti hasilnya nanti kalau jangka panjang hasilnya 20 tahun. Nah, kalau jangka pendek ya cepat 5 tahun sudah bisa dinikmati. Tapi kalau jangka panjang minimal 20 tahun. Ini penting. Nah, ini saya tidak mendakapi itu. Tapi gini, Mbak. Iya. Kalau sebagai warga Indonesia gitu ya, sebagai orang Timur, menurut Mbah Gatot gitu, kata-kata bajingan tolol yang kemudian disematkan kepada jabatan, apakah itu menurut Mbah Gatot layak enggak jika memang secara policy dinilai merugikan masyarakat? Karena yang menjadi buruh sebenarnya TKI nomor 1 itu kan presiden, Mbah. Kita bosnya kan sebenarnya. Nah, itu menurut Mbah Gatot gimana? Nah, itu kalau saya mengikuti di medsos, pertama Pak Rocky Gerung itu mengatakan ditanggapi oleh masyarakat bahwa itu bukan menghina presiden, tapi pribadi. Itu baru merupakan delik aduan. Tapi dibatas sendiri oleh Rocky Gerung. Saya bukan menghina pribadinya, menghina jabatannya, pekerjaannya. Loh, jadi yang mau membantu di sini ini malah kaget loh. Yang mendukung ini tadinya diselamatkan kan, tidak menghina presiden, tapi menghina pribadinya. Lain kan, seperti Pak SBY kan pernah dihina pribadinya. Yang lapor ya, itu. Ya. Lapor itu. Tapi yang menyelamatkan ini dibantah sendiri. Oh, saya hina itu bukan pribadi, tapi pekerjaannya. Loh, itu nggak tahu gimana kelanjutannya pembicaraan ini, saya itu bukan ahlinya ya. Tapi gini, kalau kita berbicara soal pasal penghinaan presiden itu kan sebenarnya memang sudah dihapus sama Mahkamah Konstitusi ya, Mbak Gatot. Iya ya. Nah, enggak, yang sebagai dalam proses ya. Dalam proses penghapusan. Tapi gini, memberikan kritik kepada pemerintah itu, menurut Mbak Gatot, apakah memang harus dengan cara santun? Kalau bisa dengan cara santun, karena ini menyangkut nilai-nilai luhur kepribadian. Kalau kemudian pemerintahnya ndablek begitu ya, dengan cara santun nggak bisa, terus kemudian dengan cara-cara yang agak kasar karena dinilai sangat efektif dan sesuai dengan konteks. Waktu itu Rocky ngomongnya di depan para buruh yang mau bikin fragmentasi gerakan aksi itu kan, demonstrasi itu. Menurut Mbak Gatot gimana? Lu kan ada mekanismenya. Ada mekanismenya, ya misalnya dengan lemah lembut. Dan di sini akan terjadi diskusi. Kok ini menyangkut yang dinyatakan ndablek misalnya karena kebijaksanaannya kok dikandani kok tetap ngono ae. Itu kan ada diskusi tentang konsep itu, kebijaksanaan itu. Jadi tidak perlu pakai kata-kata yang tidak perlu, tidak perlu karena ini kalau sudah seperti itu, yang terpukul itu bukan lagi pribadi, tapi menyangkut nilai luhur bangsa ini yang terhantam. Kalau ini saya tidak menuduh bahwa Pak Rocky Gerung itu begitu, enggak, cuma saya yakin tidak paham dia tentang nilai luhur ini. Rocky Gerung tidak paham tentang nilai luhur bangsa ini. Nilai luhur ini yang terkena, dia tidak paham. Meskipun maksudnya dia hanya menyerang jabatan, ya, tapi masyarakat ikut merasakan atau ini apa? Dan ditiru, dikhawatirkan itu, ditiru oleh anak muda. Akhirnya kita ini menjadi bangsa. Nah, contoh saja. Kepala desa bajingan gitu rata-rata mungkin ya. Itu begini depan aja. Gitu ya. Iya, contohnya aja. Saya punya kawan, saya kampung jadi lurah. Loh, yang tadinya itu pernah anak ya, entah itu pamannya, pakdenya atau tetangga yang lebih tua, dia menyebut nak lurah. Nak anak ada naknya nih, nak lurah. Kang lurah, cak lurah. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini kawan akrabnya, dia tidak manggil nama. Kemudian namanya Ali, Linda, tidak sopan. Rah, nah ini lebih sopan. Tadinya ya jambal namanya, tapi setelah menjadi lurah dipanggil jabatannya karena dianggap dalam perasaan lebih sopan. Misalnya panggil, lu kan pas jalan ditemu di jalan kan merasa, waduh, rasanya mengatakan wah tidak cocok ini. Di lurah. Dan contoh lagi, kalau raja ya, mesti bapaknya sendiri manggil Angger Prabu, anak Prabu, tidak langsung jambal.
anak Prabu, Anggra Prabu, Kakang Prabu, ya. Itu jadi ini menyangkut nilai-nilai, nilai kesopanan, nilai luhur, kepribadian tidak dimpunyai bangsa lain yang harus dipertahankan. Tapi ini nanti kalau ini berubah merembet nanti, rembetannya itu waduh bahaya. Nah itu lagi ya. Sekarang bicara kotor, jorok, ya menyangkut seks, ya. Di kalangan suku tertentu, kebanyakan suku di Indonesia ini, termasuk Jawa, nggak berani, nggak boleh. Yeah. Padahal di bahasa asing, misalnya saya ya, vagina, misalnya ya, nah, itu kan biasa. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa daerah, nggak berani, nggak berani, karena ini dianggap rasa kita nggak bisa nerima, nggak bisa nerima, nggak sopan. Ini kan bukan aneh, tiba semuanya ya itu. Bener. Itu menyangkut rasa. Sebab itu sudah menjadi mendaging menjadi jiwa. Makanya disebutkan Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai luhur ini akhirnya diformulasi semua menjadi sekian ribu butir-butir mutiara itu, berlian, terus diformulasi menjadi 5, ya Pancasila itu. Nah, oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa penghancuran bangsa ini lewat apa saja kita akan selalu terselamatkan. Pemberontakan itu berkali-kali, ekstrem kanan, ekstrem kiri, dari DITI, Kartosuwiryo sampai G30 PKI. Nah, ini kan penghancuran, menyerang. Nah, juga sekarang ini nilai-nilai yang dianut, saya jadi ditendang, apa yang diharamkan, itu nilai-nilainya. Lah, ini sampai kepada bahasa sekarang. Nilai-nilai yang dihantam, ini bahaya. Nggak ketara, masuk ke sini nilai-nilai itu. Satu persatu. Ini yang dikhawatirkan, saya khawatir itu. Dan mungkin Rocky Gerung nggak paham tentang itu. Iya. Bahkan saya tertarik tentang sosok kepribadian Pak Jokowi gitu. Menurut cara pandang Mbah Gatot gitu ya. Ketika dihina, ya, yang menurut orang lain ya, menghina presiden segala macam, beliau tetap santai, tidak menganggap itu sebagai masalah yang besar begitu ya. Dikata-katain bagaimanapun santai, dituduh plonga-plongo juga tetap santai gitu. Sebenarnya sosok Presiden Jokowi itu kalau dikaitkan sama teori siklus gitu, kira-kira apakah kemudian raja yang dulu juga seperti itu, Mbak Gatot? Begini, jadi pada masa kemerdekaan ini siklus ya teori atau teori perkembangan hilangan ini berlaku kepada person ya, artinya kepala negara, presiden ya. Rupanya Pak Jokowi ini paham teori siklus. Rupanya lu paham ya, tentang teori siklus ini, sangat paham. Jadi tidak perlu diberitahu sudah cukup paham. Nah, terus dengan kepahaman ini beliau itu memberikan tanda, memberikan sen kepada rakyat dengan mengalah, dengan diam sabar. Ya, itu memberikan tanda. Lah itu tanggap. Kita sesama berdarah Indonesia asli ya, sesama Jawa, apalagi sesama Jawa paham maksudnya apa, tanggap kita. Jadi artinya memberikan tanda itu menang wae. Ini urusan saya dengan Tuhan. Karena dia Muslim ya, urusan saya dengan Allah. Sudah, jangan ikut-ikut. Sepertinya begitu. Gitu. Mana diam kan orang? Itu tanggap, diam. Oh gitu ya sudah. Nah itu kan kita rasakan, rasa loh. Oh maksudnya gitu. Sudah biar, tidak apa-apa. Nah, oh ya sudah. Nah ini kita paham. Ini udah melo-melo, itu urusan saya dengan Tuhan. Kan gitu. Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka tidak tahu. Nah di sini ini kalau saya teruskan tanggapannya, satu yang perlu kita cermati, kita ini tidak bisa ya, tidak cocok dengan demokrasi ala Amerika. Tidak cocok sama sekali. Jadi termasuk pilpres langsung. Nah itu tidak tahu gimana ini ahli tata negara ya. Kalau sama demokrasinya kan, demokrasi kan akarnya, Mbah. Iya. Pilpres itu adalah bagian dari tangkai dan buahnya, ya kan. Jelas nggak cocok juga dong. Iya. Harus perwakilan. Nah, maksudnya harus gitu. Perwakilan. Jadi banyak ini. Termasuk nilai-nilai. Nah, kan garis besarnya kan begitu ya.
Jadi presiden kepala negara itu bukan dipilih langsung, tapi berdapat perwakilan. Sesuai dengan bunyi Pancasila itu. Pancasila itu sudah rumusan yang sudah tepat dengan perwakilan ya, lembaga perwakilan itu. Nah, lagi kalau sudah menyangkut nilai-nilai itu, ya gitu memang cocok untuk di Amerika. Bahkan tidak semua negara Barat loh. Tidak semua negara Eropa itu cocok, tidak. Hanya di Amerika, karena Amerika ada sejarahnya seperti itu. Sejarahnya seperti itu Amerika itu, sehingga bebas. Ya, kita tidak bisa. Bukan tidak terbatas demokrasi itu. Seperti halnya kepala negara presiden, kekuasaannya bukan tidak terbatas. Ada istilah kan, ada istilah gitu. Kekuasaan presiden bukan tidak terbatas. Beliau demokrasi bukan tidak terbatas. Terbatas oleh apa? Oleh estetika. Ini terbatas. Yang sesuai dengan kepribadian kita. Ini udah diterjang, hancur kita. Berarti kita hancur. Ini mudah-mudahan tidak ditiru oleh anak-anak muda, kata-kata yang nggak sopan itu. Dan Pak Rocky kalau tentang ini, mudah-mudahan dia setelah ngerti, sadar, oh iya, dia tidak punya maksud begitu. Tapi ini terkena. Tapi yang jelas Rocky tidak tahu, tidak paham soal ini ya. Itu. Nah, yang kedua yang ditanyakan tadi, bahwa memang setiap presiden itu semua melakukan karma. Jadi mulai dari Bung Karno, Pak Harto, semua itu artinya mengulang kembali. Nah, Pak Jokowi rupanya paham itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita cermati seperti sekarang ini, kan ada orang memang mengagumi pada Bapak Jokowi itu sampai menginginkan ada istilah Jokowisme. Jadi paham dari Pak Jokowi ini, atau baru saya menyebutkan Jokowiisme. Nah, beliau itu memang kalau dari siklus jelas beliau itu figur Raden Wijaya, jelas itu, karena Raden Wijaya itu pendiri Mojopahit. Ini figur dari Pak Jokowi. Nah, dengan figur seperti itu beliau hati-hati. Jadi kalau paham tentang siklus, dia merenung, dia semedi-meditasi, bahkan dia hening, sowung, dia akan merasa bahwa dengan kejadian ini merasa bahwa tidak ada apa-apa, merasa. Nah, ini kita sebagai sesama anak bangsa ya tanggap, itu saja. Mbak Gatot yakin Pak Jokowi kalau malam juga semedi meditasi gitu? Yakin. Seyakin-yakinnya. Seyakin-yakinnya. Oh. Alasannya apa? Loh, itu maka bagian dari kehidupan kita, hidup. Kalau di Islam itu zikir. Sangat yakin ya Pak Gatot? Sangat yakin. Kelihatan. Ya, Pak Harto, terus Bung Karno itu begitu semua. Oh. Gus Dur itu begitu semua. Tapi nggak pernah diliput pas media, Pak? Nggak pernah, itu rahasia. Rahasianya pribadi. Mbak, pribadinya. Tadi kan kalau dari pandangan Mbak Gatot kan kalau zaman Majapahit dulu Raden Wijaya. Lengsernya Raden Wijaya seperti apa, Mbak? Kalau kita bicara soal kepemimpinan di Republik ini kan mulai Bung Karno dan presiden-presiden selanjutnya kan ada yang dikatakan Satrio Wirang menjelang akhir jabatannya gitu ya. Jadi saya ingin konfirmasi gitu ya. Apakah Pak Jokowi juga punya potensi itu? Terus Raden Wijaya dulu bagaimana, Mbak Gatot? Ini kan sejak merdeka atau bahkan jauh sebelum merdeka, terutama setelah Majapahit hancur ya, tidak sekian tahun setelah hancur atau bahkan sekian hari, itu masyarakat kita terutama di Jawa ini meyakini akan munculnya Satrio Piningit, Satrio. Nah, di sini sudah tergambar dua, Bung Karno. Ini yang akhirnya membuat pergerakan untuk merdeka itu. Dan Pak Jokowi. Ini Satrio Piningit, jelas sudah itu. Pak Jokowi jelas-jelas Satrio Piningit. Jelas Satrio Piningit. Jelas. Pertama Bung Karno, yang kedua Pak Jokowi. Ya, alasannya apa, Mbak? Alasannya dari sikapnya. Dia seorang satria. Satrio Piningit itu ya satrio ya pendito. Kalau malam jadi pendito, kalau siang jadi satrio. Untuk bekerja keras.
malam jadi pendeta. Ini namanya Satrio Piningit. Kalau Pak Jokowi Satrio Piningit gitu ya, sinisihan wahyunya didapat dari Bu Mega atau dari Tuhan? Dari Pak Jokowi sendiri. Oh, dari Pak Jokowi. Bu Mega sendiri. tanggap. Oh. Bu Mega tanggap orang ini. Kalau enggak kuat ya menerima gemburan seperti itu. Oh. Enggak kuat. Sebab gemburan seperti ini sudah bukan lagi kita katakan bukan lagi mendasarkan kepada keberbedaan bangsa. Ini demokrasi ala Barat, khususnya Amerika. Ini itu jelas mereka sama dengan Amerika. Maaf kepada orang-orang kaya ya, kalau mampu menyalurkan putranya ke Amerika, ya harus hati-hati dengan pengaruh-pengaruh yang menyangkut budaya bangsa itu.